Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Fikri Nabila sebagai moderator pada rapat malam hari ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online guna untuk membahas persiapan acara yang bertemakan penanggulangan masalah gizi, yaitu pencegahan kekurangan vitamin A. Sebelum rapat dibuka, saya persilahkan Ketua untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Ketua, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Lillah selaku Ketua pada rapat pada malam hari ini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat pada hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi, saya akan membuka rapat ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat mengenai persiapan acara yang bertemakan penanggulangan masalah gizi, yaitu tentang pencegahan kekurangan vitamin A, kali ini saya buka. Rapat resmi dibuka. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ketua untuk sambutannya. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan sedikit tentang tentang kurangnya kadar vitamin A di dalam tubuh. Minimnya kadar vitamin A dalam tubuh itu dapat menyebabkan kerja sistem imun terganggu untuk melawan penyakit. Akibatnya, lebih rentan terserang diare, campak, dan infeksi gangguan pernafasan. Selain itu, kulit bisa kering dan kusam. Rambut juga gampang rapuh dan patah kalau tubuh itu sendiri kekurangan asupan vitamin A. Mungkin dari anggota yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya ingin bertanya, kan untuk mencegah kekurangan vitamin A itu makanan seperti apa saja sih yang sebaiknya kita konsumsi? Silakan, mungkin anggota yang lain ada yang ingin bantu menjawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari Nandita. Silahkan, Ayah. Nama saya Ananda Novilulu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Nandita. Jadi kan pertanyaannya makanan apa sih yang baik dikonsumsi untuk mencegah kekurangan vitamin A? Vitamin A tuh biasanya banyak terdapat dari buah-buahan atau sayuran. Kalau dari sayuran tuh biasanya terdapat di wortel, bayam, ataupun daun selada. Kalau di buah-buahan sendiri itu biasanya bisa dikonsumsi seperti buah mangga, jeruk, ataupun labu. Selain dari buah-buahan dan sayur-sayuran, bisa juga mengkonsumsi makanan seperti hati ataupun daging sapi, dan juga ikan salmon. Terima kasih. Terima kasih Ananda sudah bantu menjawab. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nili Faisati Lakmar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin A? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Anggota yang lain? Ada yang mau bantu menjawab mungkin?
Anggota yang lain? Saya mau menjawab lagi, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya bantu jawab ya untuk pertanyaan dari Nurul Faizatul. Kalau menurut saya mencegahnya tuh bisa dari mengkonsumsi makanan yang benar, dari yang makanan yang saya sebutkan tadi contohnya, dan bisa juga mengkonsumsi suplementasi, itu juga dapat mencegah terjadinya kekurangan vitamin A. Dan mengkonsumsi vitamin A itu sebenarnya menurut saya harus sesuai juga dengan kebutuhan saja, karena kalau berlebihan juga dapat menyebabkan mual atau muntah. Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda sudah bantu untuk menjawab pertanyaannya. Untuk sekretaris, mungkin bisa dicatat pertanyaan dan jawaban yang sudah dilontarkan dari teman-teman kita tadi. Baik. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Rapat, yaitu Salsabila Lillah. Baik, Saya terima persilakan. kasih. Sama-sama. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya, guna melaksanakan tujuan daripada kegiatan kita. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa usulan kegiatan yang akan kita lakukan untuk kedepannya, yaitu ada 2 usulan dari saya pribadi, yaitu yang pertama kita akan melaksanakan webinar untuk penyuluhan kekurangan vitamin A. Lalu yang kedua yaitu penyuluhan secara langsung atau tatap muka, di mana kita akan bertemu dengan banyak orang di suatu tempat. Sedangkan sekarang ini pandemi sedang berlangsung. Kita juga harus physical distancing gitu ya. Mungkin ada yang mau berpendapat atau menyanggah? Saya. Baik, perkenalkan nama saya Fidratul Rahmanatus Syarifah. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya itu lebih baik diadakannya seminar. Karena itu di musim sekarang ini lebih efektif menggunakan seminar secara online. Dan mungkin dapat mengundang lebih banyak partisipan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada anggota lain yang ingin menyuarakan pendapat yang lainnya. Silahkan. Saya ingin berpendapat tentang jawab dari Fajriyatul. Silahkan, sebutkan nama. Nama Emil Mahfudah Salsabila, berperan sebagai anggota. Lebih baik pendapat saya melakukan webinar karena hemat biaya pertama, karena di pandemi ini sangat susah untuk biayanya. Kedua, sangat fleksibel. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi dengan orang banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tanggapan dari Ketua bagaimana? Ya, saya rasa dari pendapat di 2 orang sebelumnya sudah menunjukkan bahwa ada ketertarikan terhadap webinar, karena memang dalam masa pandemi ini ya lebih baik kita mengadakan web seminar yang lebih mudah dijangkau oleh orang-orang. Jadi bisa di mana aja, bisa di rumah, di kantor, bisa di mana-mana kita bisa mengikuti web seminar ini agar lebih memahami, lebih memperluas pengetahuan kita terhadap penyuluhan tentang kurangnya vitamin A. Gitu. Mungkin ada yang menyanggah atau tidak?
Silakan. Saya persilakan untuk yang mau memberi tambahan atau masukan yang lainnya. Kenalkan, saya Ratna Sari Desi sebagai anggota. Menurut saya webinar itu bagus, tapi lebih bagusnya penyuluhan secara bertatap muka, karena webinar itu kan hanya untuk kalangan-kalangan yang mengerti mengerti untuk menggunakan Android, sedangkan orang yang tidak tahu menggunakan Android kan tidak tahu cara menggunakannya, dan itu pasti akan tidak mengetahui info tentang kekurangan gizi vitamin A itu. Terima kasih. Saya ingin menyangga dari Bagaimana pendapat? Ya, silahkan. Menurut saya sih kalau nggak ada yang tahu tentang gadget atau internet gitu, nggak mungkin ya, karena